Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat dua pasar jadul yang menjadi daya tarik di Kabupaten Ngawi, yaitu Pasar Jadul Dungmani di Kedunggalan dan Pasar Jadul Selododing Rayu dan Jogorogo. Kedua pasar ini memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari suasana tempur dulu, pembayaran dengan koin kayu, hingga adanya hiburan dan permainan tradisional yang kembali dihidupkan oleh warga setempat. Untuk menggali lebih dalam mengenai proses penyelenggaraan, keunikan serta harapan ke depan, tim kami telah melakukan wawancara langsung dengan pihak panitia, pedagang, dan pengunjung di kedua lokasi tersebut. Berikut adalah hasil dari wawancara lapangan mengenai bagaimana kegiatan pasar jadul ini berjalan dan apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh para penyelenggara maupun masyarakat. Izin bertanya, perkenalkan dulu ya Bu, namanya siapa? Namanya Mbak Nia, Dewa. Oh, Dewa. Ya. Jadi Ibu mulai berjualan di Pasar Jadul ini mulai kapan? 22 Desember tahun kemarin. Jadi nanti Desember 21 itu tuh buka 1 tahun. Jadi 21 Desember nanti ulang tahun di sini rame. Oh ya. Jadi ini baru berjalan 1 tahun ya Bu? 1 tahun bulan ini. Kalau menurut Ibu apa sih tujuan utama diadakannya Pasar Jadul ini? Tujuannya supaya Kecamatan Kedunggalan atau Kabupaten biar maju, biar rame. Mewariskan budaya gitu ya. Kalau Pasar Jadulnya ini dimulainya sejak kapan? Ini kok. Di sininya, didirikannya ini. Oh, jadi ini baru saya. 1 tahunnya 21 Desember. Tapi yang jual di sini juga penduduk asli sini atau Ada yang asli sini, ada yang jauh-jauh. Terima kasih Bu. Permisi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya dan teman-teman saya ini dari SMA Negeri 2 Ngawi. Saya ingin mewawancara ibunya. Ibu berasal dari mana dan namanya siapa? Saya Sukma, asal saya dari Prosorejo Kedunggalar, jadi dekat sini aja. Oh, dekat sini. Iya. Jadi pertanyaannya, Apa yang menarik dari Pasar Dungmani ini yang hidup? Kalau menurut saya di era sekarang ini ya, maka gempuran pasar yang modern di sini tuh sangat apik gitu loh. Dari makanannya, terus lokasinya ada pohon-pohon kayak gini, terus habis itu juga ada standnya kayak bambu-bambu kayak gini. Jadi kan kita kayak ngerasa kembali ke zaman lampau gitu. selain itu, Ya. jajanan atau barang yang paling ingin Ibu coba hari ini, Ya. itu apa? Ini labu. Labu. Iya, Itu jadi kayak mengapa kolor itu? pendem. Apa? Itu kenapa Ibu membeli labu kayak gini? Makanan diet. Oh, diet. Bagaimana perasaan Ibu sendiri? Apakah berbelanja dengan suasana tempol yang sekarang ini? Saya senang sekali. Di sini tuh kayak pedesaan banget, harganya sangat murah. Kita juga kan bantu UMKM di sini kan. Jadi Ibu lebih senang dengan tempo sekarang? Kayak lebih Tempo asri. dulu. Oh iya, tempo dulu, tapi lebih asri gitu. Iya, betul. Terima kasih Ibu, telah mengganggu waktunya. Selamat menikmati ya Bu. Terima kasih. Izin mewawancarai kami dari SMA Negeri 2 Ngawi. Ingin bertanya-tanya tentang kegiatan Pasar Dungmani. Nah, ini Bapak dengan namanya siapa? Bapak Yusuf sebagai Ketua Penyelenggara. Ini Dungmani ini bisa dibilang dimulai itu pada tanggal berapa, bulan berapa Pak? Tanggal 20, tanggal malam sekali.
22 Desember 22 Desember tahun 2024. 24 ya. Nah mungkin dari pengunjung itu bagaimana Pak terkait perasaan mereka ketika masuk di pasar tersebut ini? Rata-rata mereka tuh sebenarnya kesini tuh bukan tidak hanya belanja Mas, tapi Iya. mencari hiburan juga, refreshing dengan kesibukan mereka. Terus pengennya juga itu juga bernostalgia. Oh iya. Jadi jajan-jajan main. Soalnya konsepnya kan seperti yang jadul-jadul gitu ya Pak. Mungkin ada seperti apa yang masih kurang dan apa yang perlu diperbaiki terkait pasar ini Pak? Banyak sekali ya Mas. Kami sebenarnya menginginkan ada spot-spot foto. Ya. Meskipun kemarin ada bukan juga untuk hiburan itu kan panggungnya sudah mengkhawatirkan. Iya. Itu kami melakukan proposal pada dinas pariwisata sama dinas kemarin apa yang kemana itu sampai sekarang itu kan status tanahnya Mas, tanah bukan aset desa. Oh iya. Jadi kami terkendala itu. Untuk pengurusan itu kami sudah melengkapi baik proposal kelompok sadar wisata juga pada kami sudah kami lengkapi. Insya Allah nanti ada dari fraksi PD Dewan Pusat Bapak Presiden Yusuf Stiono yang kemarin sudah di sini juga menjadikan untuk 2026 nanti ketika ada uang reses itu mau disisihkan sebagian dari sini. Nah itu akan kami gunakan untuk wahana mainan anak-anak. Salah satunya itu kita membendung sungai itu supaya bisa dipakai untuk apa tuh perahu nanya cerita Mas. Oh iya. Iya. Terus sebagai tempat juga susun sungai. Kalau kedepannya sih kami ingin mengembangnya ini menjadi bumi perkemahan juga, wahana untuk outbound juga. Setelah menikmati suasana tempo dulu di Pasar Dungmanik dengan koin kayunya yang khas, perjalanan kami berlanjut ke Desa Ngrayudan. Di sana terdapat Pasar Jadul Selondo, pasar yang menawarkan pengalaman berbeda melalui permainan tradisional, kuliner khas, dan atraksi rock balancing yang menjadi daya tarik utamanya. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana warga Selondo menghidupkan tradisi ini. kami mengganggu waktunya. Kami dari sekolah SMA Negeri 2 Ngawi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami mengadakan wawancara tentang adanya pasar jadul yang ada di sini. Yaitu ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan yang pertama yaitu berapa lamakah sudah melakukan berjualan di tempat sini? Untuk pasar tengah ini baru ada 2 bulan. Jadi bulan pertama bulan Oktober ya, Oktober tanggal 19 kemarin. Terus ini bulan ini. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah dengan berjualan di pasar jadul ini itu dapat mengembalikan budaya atau tradisi pada zaman dulu? Ya,
berasal dari SMA Negeri 2 Ngawi diberikan tugas kepada guru saya untuk mengobservasi pasar jadul yang ada di Selondo ini. Sebelumnya Bapak ini namanya siapa? Ya, saya biasa dipanggil teman itu Mamung. Ya Pak Mamung ya. Di Kentas ini sebagai project manager, field manager. Oh iya. Manajer lapangan. Oh iya. Berarti bapaknya juga asal sini. Gimana? Bapaknya juga asal sini. Iya, aslinya Ngerayu. Oh iya. Ini saya izin memberikan pertanyaan ya Bapak. Apa tujuan diadakannya pasar jadul di Selondo ini? Tujuan dari pasar jadul di Selondo ini? Oh iya. Kita ini berawal dari keresahan kita ya. Setelah COVID itu perekonomian lokal, terutama di desa Ngerayu kan melemah. Terus kemudian kita mengingat sebuah pergerakan yang mana pergerakan tersebut memberikan perekonomian pelan-pelan saja Bapak. Selanjutnya ada 309. Masyarakat Ngerayudan itu tetap survive dengan adanya 309. Oh ada, aku ada Bu. di tengah perdagangan global. Jadi bagaimana itu perkembangan UMKM, kelompok yang berada di Ngerayu. Selanjutnya 53. Oh ada. Terwadai dalam sebuah Ya ada, silakan. 322 ya. akhirnya Oke, selanjutnya nomor 530. Selain itu, Silakan yang tadi dapat. kapan pasar jadul Selondo mulai diselenggarakan? 530. ya ini Kentas ini Ada udah kedua. 530. Sudah terjadi 2 bulan ya Pak? Iya, sudah 2 kali. Ya, Jadi ini kita yang tadi. mengadakan setiap 35 hari satu hari. Jadi di pasar Ahad Wage. Setiap pasar Jawa itu kita diberikan Ya pas mingguan Jawa itu ya Pak ya? 863. Iya, di Ahad Wage. Ada 863. Selanjutnya, bagaimana cara mengajak warga agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini? Iya, kita Kentas ini tergabung dari berbagai macam lapisan jaringan kelompok. Jadi ada UMKM, ada koperasi, ada Pokdarwis, ada Karang Taruna, terus ada BUMDes juga. Nah, di mana mereka masing-masing itu memiliki anggota-anggota aktif, memiliki beberapa anggota yang memiliki pergerakan secara mandiri, mulai dari pedagang, terus kemudian kelompok-kelompok jaringan lain. Nah, itu kita mengajak mereka bagaimana kelompok ini bisa terjaring dalam satu ada kegiatan yang sama-sama mendapatkan manfaat masing-masing. Jadi dari situ, beranjak dari situ kita melihat, oh nanti ini kita dapat manfaatnya masing-masing. Kepada kelompoknya masing-masing, terus juga kepada personalnya langsung. Jadi akhirnya pada berminat bergabung dalam pasar jadul ini. Selanjutnya, apa ciri khas atau keunikan pasar Selondo dibanding pasar jadul yang di tempat lain? Iya, sebenarnya 1185 ada. pasar jadul itu kan di Ngawi kan sudah ada banyak. Iya. Di Jawa itu udah berbeda dari yang lain. Itu Kentas ini itu 1108. salah satu kegiatan di dalam pasar itu yaitu gravitasi bumi. Di mana di situ ada kegiatan rock balancing. Kemudian ada kita melestarikan permainan lokal, permainan jadul, permainan anak jadul, mana anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak kenal lagi. Nah, itu kita angkat kembali agar setiap kali ada event kita, nah anak-anak itu bisa kita kenalkan dengan permainan jadul seperti itu. Nah, ada lagi gravitasi bumi itu yang mana kegiatannya itu stone balancing itu juga salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman di perkotaan, menghilangkan stres, menenangkan pikiran itu melalui kegiatan itu sangat-sangat tepat, ya, sangat bagus gitu. Nama saya Ibu Indah Lestari, saya berasal dari Sandorejo Fitri, Kecamatan Bening.
memakai pakaian adat dulu. Ada yang lurik, ada kebaya, itu yang sangat menarik dari saya. Oh iya, ada tadi saya sempat membeli yang saya pengen dari jalan dari depan sampai ke atas itu ada jenang gendul, ada apa itu tepo lodeh, itu ada yang lodeh, terus ada apa mbak? Tepo ya, terus ada jajan-jajanan zaman dulu seperti apa tadi? Apa mbak? Tiwul itu yang sangat menarik itu. Menurut saya seperti suasana di Pasar Jadul Selondo ini sangat ramai, banyak pengunjungnya. Saya sangat tertarik, semoga kegiatan seperti ini bisa berlangsung setiap minggunya. Iya, perlu diadakan secara rutin karena ini adalah salah satu cara untuk nguri-nguri budaya kita yang ada di lingkungan kita secara terus-menerus atau secara berkala, sehingga kita generasi, apalagi kalian yang generasi muda itu tidak lupa dan selalu mengingat kegiatan-kegiatan di zaman dulu. Itu sangat perlu untuk dilanjutkan kegiatan seperti ini. Dari observasi yang telah dilakukan di Pasar Jadul Selondo dan Pasar Jadul Dungmanik, terlihat bahwa kedua pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang budaya yang menghidupkan kembali suasana masa lampau. Pasar Jadul Selondo menonjol melalui permainan tradisional, kuliner khas Ngrayuden, serta atraksi rock balancing yang menjadi daya tarik unik bagi pengunjung. Sementara itu, Pasar Dungmanik menghadirkan pengalaman besar tempo dulu dengan sistem pembayaran menggunakan koin kayu dan hiburan karaoke yang menambah kehangatan suasana. Walaupun memiliki konsep yang berbeda, keduanya membawa semangat yang sama, memperkuat identitas lokal, mendukung UMKM, dan menyediakan ruang berkumpul bagi masyarakat. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan dukungan lebih luas, sehingga mampu menjadi ikon wisata budaya yang membanggakan Ngawi. Demikian laporan penutup mengenai dua pasar jadul ini. Terima kasih telah menyaksikan.